Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Andiansari dari Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya di sini adalah peserta pekerti Universitas Bengkulu gelombang 2 tahun 2023. Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi hari ini ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya. Soal minggu kemarin kita sempat ada UTS, hari ini kita ketemu lagi ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah ya, saya mau buka dulu perkuliahan kita hari ini ya. Monggo dijawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah siang-siang yang cukup panas ini teman-teman bisa hadir di perkuliahan kita hari ini. Hari ini ada yang tidak puasa? Ada. Oke, nggak apa-apa ya. Oke ya, yang puasa tetap bersabar sampai nanti kita berbuka ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan ya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan juga agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, selesai ya. Oke, baik teman-teman ya. Di minggu ini kita akan belajar banyak hal gitu ya, yang kemudian berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Tetapi sebelum kita belajar, tentu saya ingin merekod dulu terkait dengan kehadiran teman-teman. Di depan ini sudah terlihat ya untuk absennya ya, QR-nya silakan teman-teman scan ya. Nanti untuk kemudian kita bisa merekod sebagai absen hari ini ya. Monggo silakan di scan dulu, absen dulu. Bisa ya? Ada yang bermasalah? Oh belum, oke baik. Gak ada sinyal? Oke. Yang pojokan sudah semua? Oke, yang sini sudah semua ya? Oke baik, ya kalau sudah semua berarti kita akan langsung mulai ya pada perkuliahan kita hari ini ya, teman-teman. Di sini sudah bisa dibaca ya, ada tulisannya adalah representasi perempuan dalam iklan ya. Aduh, oke. HP-nya diambil dulu ya, hati-hati jatuh. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan representasi perempuan dalam iklan. Jika kemudian minggu kemarin teman-teman sudah belajar ya terkait dengan feminisme ya, representasi perempuan dalam iklan ini akan sangat berkaitan dengan feminisme yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu ya. Sebelum kita masuk di representasi iklan, kita mau lihat iklannya, saya mau minta teman-teman jawab dulu pertanyaan dari saya. Ada yang tahu atau masih ingat feminisme kemarin apa saja? Contohnya feminisme apa? Angkat tangan silakan. Liberal, oke betul. Kulit hitam, oke terus. Psikoanalisis dan ayo marxisme, oke. Psikoanalisis dan apa kemarin? Oh ya, psikoanalisis dan gender, oke. Terus apa lagi? Eksistensialis, terus apa lagi? Radikal ya, oke. Berarti ada berapa totalnya kemarin? Ada 6 feminisme, oke. Berarti teman-teman masih ingat, artinya teman-teman sudah belajar sebelum kita kuliah hari ini ya. Oke baik teman-teman ya, sebelum kita masuk ke sana saya mau sampaikan dulu ya. Tadi kan teman-teman sudah sebutkan ada 6 nih terkait dengan feminisme yang kemudian ada di Indonesia. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu terkait dengan skenario perkuliahan kita hari ini ya. Ini nanti yang akan kita jalani selama 2 SKS ke depan atau selama 100 menit ya. 5 menit pertama itu nanti akan ada pendahuluan.
yang sekarang ini pendahuluan, lalu kemudian nanti ada penjelasan materi tentu saja berkaitan dengan yang namanya feminisme itu, lalu kemudian nanti ada penugasan dan juga diskusi kelompok. Jadi teman-teman nanti silahkan ya mulai memikirkan kira-kira mau diskusi apa dan kemudian mau kelompokan sama siapa gitu ya. Mana yang kemudian teman-teman inginkan untuk dijadikan kelompok gitu ya. Ya nanti bisa pilih sendiri ya. Oke. Lalu kemudian nanti ada kegiatan presentasi ya. Jadi teman-teman harus maju ke depan untuk presentasi terkait dengan tugas hari ini. Lalu kemudian yang terakhir nanti akan ada penutup. Jadi totalnya ada sekitar 100 menit ya. Ini capaian perkuliahan yang akan kita capai hari ini. Ini berkaitan dengan kemampuan apa yang kemudian akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti mata kuliah ini, terutama di minggu ke-8. Yang pertama, teman-teman nanti harusnya gitu ya, harapan saya mampu mengidentifikasikan simbol ya. Jadi teman-teman mampu mengidentifikasikan simbol yang ada dalam iklan. Teman-teman kan sudah belajar semiotika, jadi nanti silahkan simbol-simbolnya ada apa saja. Lalu kemudian kalau sudah nemu simbolnya, nanti silahkan dilakukan analisis simbol dan juga nanti dikaitkan dengan representasi apa yang kemudian itu muncul dalam iklan tersebut. Lalu kemudian nanti yang terakhir adalah kan teman-teman sudah belajar isu feminisme tuh. Jadi nanti silahkan teman-teman hubungkan dengan adanya isu feminisme tersebut, kira-kira hubungannya apa ya. Oke, ini kayaknya cuacanya nggak panas banget ya, Mas. Bantuan dong untuk AC-nya mungkin didinginkan atau fan-nya agak lebih dingin ya. Oke, baik, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Belum ada? Oke, baik. Oke, kalau belum ada ditanyakan ya berarti kita akan masuk ke sesi materi ya. Ini seperti yang sudah tadi teman-teman jawab, katanya feminisme itu ada 6 ya. Jadi hari ini saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar sampai dalam sekali. Saya hanya akan mengulangi sedikit saja terkait dengan feminisme yang secara umum saja. Oke. Di sini ya kita kan mengenal ada 6, tapi yang tampil di depan baru 3 ya. Nanti 3 selanjutnya itu akan disusulkan ya. Oke, di sini feminisme itu ada macam-macam. Sebenarnya macamnya itu lebih dari 6 teman-teman. Ada sekitar 13 macam untuk feminisme itu sendiri. Tetapi memang sudah saya baca lalu kemudian saya dalami begitu ya. Kira-kira feminisme apa yang kemudian cocok kita sampaikan di kelas. Jadi saya hanya memilih 6 jenis feminisme saja, yang itu biasanya secara umum ada di Indonesia. Karena ada beberapa jenis feminisme yang mungkin itu tidak bisa dikaji di tempat kita, gitu ya. Jadi kita hanya mengkaji 6 feminisme saja. Yang pertama itu ada namanya feminisme radikal. Seperti yang sudah teman-teman pernah baca, teman-teman pernah bahas di minggu lalu ya, terkait dengan feminisme radikal, ini adalah orang-orang ya, baik itu laki-laki ataupun kemudian perempuan, yang dia itu punya aliran ataupun kemudian pemikiran di mana mereka itu ingin mengubah undang-undang ataupun ingin mengubah yang namanya peraturan dalam suatu negara. Peraturan yang seperti apa yang pengen dia ubah, yaitu peraturan yang kemudian itu adalah sifatnya mendukung keluarga patriarki, ataupun kemudian itu adalah peraturan yang dia tidak melakukan supporting terhadap kebebasan perempuan. Nah, di sini ya bagian poin yang pertama yang feminisme liberal. Contoh dari feminisme liberal itu adalah orang-orang kemudian dia itu melakukan kritik, melakukan masukan terhadap pemerintah agar kemudian apa? Merubah undang-undang dan peraturan. Misalnya adalah undang-undang yang itu berkaitan dengan isu cuti melahirkan ya.
Teman-teman pernah dengar kan ya isu cuti melahirkan yang awalnya itu diatur pemerintah cuti melahirkan berapa bulan? 3 ya. Awalnya itu 3 bulan ya, 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan ya. Itu adalah itu adalah peraturan yang pertama. Lalu kemudian ini sedang digodok untuk ada perubahan ya, yang kemudian harapannya nanti untuk ibu melahirkan itu dikasih cuti 6 bulan berdasarkan kajian-kajian keilmuan, psikologi, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang punya pemikiran liberal itu akan mendorong untuk perempuan-perempuan ini bisa mendapatkan hak cuti sekitar 6 bulan ya. Itu yang ada di Indonesia. Ini yang level pertama. Yang model kedua, teman-teman, ada namanya feminisme radikal ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini sendiri ya, beranggapan bahwa setiap orang berhak menentukan kecenderungan seksualnya sendiri. Nah, model yang seperti ini, yang model yang radikal ya teman-teman bisa sambil dilihat ya. Yang radikal ini biasanya dia itu membolehkan orang-orang itu menentukan kecenderungan seksualnya. Contohnya apa? LGBT. LGBT itu kepanjangan dari apa ya? Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ya, oke. Jadi teman-teman tahu ya istilah LGBT ya. Di Indonesia boleh nggak ada LGBT? Belum ya, belum diakomodir ya di Indonesia untuk paham atau kemudian aliran yang kemudian mendukung LGBT itu belum didukung karena kita punya undang-undang yang bahkan kemudian di Pancasila itu yang pertama apa teman-teman? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kita itu ternyata ya menjunjung tinggi agama ya, lalu kemudian tidak memperbolehkan hal-hal yang kemudian dianggap melanggar agama ataupun norma ya. Tetapi di beberapa negara mungkin LGBT ini sudah menjadi hal yang umum, lumrah. Contohnya misalnya di Belanda gitu ya, atau mungkin di Jerman mungkin ya. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman ada namanya feminisme yang Marxis. Bukan narsis ya. Kalau narsis kan teman-teman ya sukanya ngaca gitu ya. Itu namanya narsis ya. Kalau ini namanya Marxis teman-teman ya. Yang feminisme Marxis ini sebenarnya asalnya dari pemikirannya Karl Marx ya. Teman-teman pernah tahu Karl Marx itu siapa? Tokoh apa? Sosiolog. Oke, terus? Sosiolog ya. Atau apa? Dokter atau gimana? Apa mahasiswi? Bukan. Apa? Iya, tokoh tentang Marxisme ya. Dia itu seorang filsuf teman-teman. Apa itu filsuf? Oke ya, filsuf itu adalah ya orang yang kemudian ahli dalam bidang filosofi atau filsafat ya. Oke. Nah, si Karl Marx itu ya dia bilang bahwa kita kan sudah pernah belajar ya, teman-teman kan sudah belajar filsafat kan ya? Ya, oke, sudah pernah diajari juga ya tentang konsep filsafat, salah satunya dari Karl Marx ya. Kita kemarin kan belajar ya tentang Karl Marx, itu ternyata dia itu membedakan strata manusia itu dalam kelas-kelas ya. Ada namanya kelas atas, ada namanya kelas bawah. Kelas atas itu namanya kelas borjuis dan yang kelas bawah itu namanya proletar ya. Yang borjuis itu adalah orang-orang yang kaya, punya banyak duit, mampu memerintah, mampu mengatur orang lain. Sedangkan kalau yang proletar itu yang kayak apa? Yang diperintah, yang miskin, yang tidak punya kekuatan, tidak mampu ya. Ini model yang seperti itu ya. Nah, kok bisa dia itu masuk di feminisme ya? Karena dalam konteks feminisme itu kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki itu dianggap sebagai borjuisnya, orang kayanya yang punya uang banyak. Lalu kemudian dia juga adalah yang mampu memerintah. Lalu kemudian yang perempuan itu dianggap mereka itu adalah yang proletar, yang diperintah, tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya kemampuan finansial. Nah, ini ya orang-orang yang kemudian punya pemikiran yang feminisme yang Marxis, itu mereka itu mendukung ataupun mendorong perempuan-perempuan itu untuk kemudian mandiri secara finansial.
agar kemudian mereka itu bisa mendapatkan hasil, mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki. Betapa tidak kita lihat ya ketika dalam suatu kondisi ya, misalnya pekerjaan yang sama, katakanlah itu adalah petugas atau pekerja bangunan, laki-laki itu jadi apanya? Jadi mandornya. Yang perempuan jadi apa? Jadi apa? Bukan pemulung loh ya. Ini beda kasus ya. Jadi yang laki-laki nanti jadi mandornya, jadi tukangnya, perempuannya jadi asisten atau pembantunya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, ini adalah aliran yang mendorong perempuan untuk kemudian disamakan secara finansial dan pekerjaannya ya, disamakan dengan laki-laki posisinya. Lalu kemudian kita masuk lagi teman-teman ke macam feminisme yang keempat ya. Itu ada namanya feminisme psikoanalisis dan juga gender ya. Oke, yang bagian ini ya katanya gitu ya, bahwa orang-orang itu bisa berperilaku ya, entah itu perilakunya feminim atau maskulin, itu didasarkan pada pola asuh masa kecilnya ya, dan juga masa lalunya seperti apa. Jadi ketika masih kecil kita punya adik, kita punya saudara, atau nanti teman-teman punya anak gitu ya. Nanti teman-teman ya, anaknya masih TK, masih PAUD, dikasihlah mainan boneka-bonekaan, Barbie-Barbian, atau kemudian masak-masakan, maka kemudian akan memunculkan sifat yang cenderung feminin. Lalu kemudian kalau misalnya punya anak kok laki-laki, punya saudara laki-laki, dari kecil dikasih ya mainan yang kemudian itu adalah gitar-gitaran, mobil-mobilan, tembak-tembakan, maka dia akan cenderung menjadi lebih maskulin. Nah, sifat maskulin dan feminin itu sebenarnya bisa nempel ke perempuan ataupun laki-laki ya. Laki-laki boleh kok, bisa kok kemudian punya sifat feminin, boleh ya, tidak apa-apa. Ataupun kemudian yang perempuan juga boleh kok punya sifat yang maskulin atau kemudian cenderung dianggap macho gitu. Itu juga tidak masalah, karena secara konsep feminin dan maskulin itu hanya sifatnya saja ya. Oke. Lalu kemudian ada eksistensialis ya. Yang ini adalah berkaitan dengan bagaimana perempuan-perempuan itu harus bisa menentukan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidupnya. Betapa tidak ketika teman-teman melihat ya, kalau kondangan yang dandannya lebih lama siapa? Perempuan ya. Oke. Lalu kemudian kalau misalnya mau pergi-pergi itu yang dandan lebih lama siapa? Perempuan. Itu pilihan sulit loh. Perempuan itu harus cantik, harus oke, harus menarik di setiap hari ya. Beda dengan laki-laki yang boleh bebas mau kayak apa aja terserah dia ya. Itu yang kemudian terjadi ya. Tetapi memang tidak semua ya. Nah, di sini ya orang-orang yang punya pemikiran feminisme yang eksistensialis, mereka itu akan mendorong perempuan-perempuan yang lain untuk kemudian bisa bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Misalnya begini, ini dalam konteks yang lain ya teman-teman ya. Misalnya ketika dalam kondisi ada perceraian ya, kita semua tidak menginginkan ada perceraian, tetapi itu bisa saja terjadi. Dalam kondisi perceraian misalnya ya, si perempuan ini selama menikah ya dengan si laki-laki itu tidak pernah bekerja, alias dia tidak punya pendapatan finansial, tidak punya kemampuan ekonomi. Nah, di sini berarti dia itu statusnya adalah, mohon maaf ya, bergantung dengan perekonomian suami, atau dia hanya mengatur keuangan yang kemudian disampaikan oleh suami. Suami di sini yang mempunyai uang. Ketika terjadi sebuah hal yang kemudian tidak diinginkan, contohnya itu adalah perceraian, otomatis si perempuan ini akan lepas ketergantungannya dari si laki-laki. Dia akan menjadi wanita yang sendiri, yang kemudian dia harus berjuang sangat keras untuk kemudian bisa mendapatkan finansial ya. Oke, kalau dia awalnya itu adalah punya skill. Kalau tidak punya skill atau sudah terlalu lama jadi ibu rumah tangga, lalu kemudian tidak punya skill untuk bekerja di luar, itu akan semakin sulit. Nah, di sini ya orang-orang yang kemudian punya pemikiran feminisme eksistensialis berusaha untuk kemudian membantu atau kemudian menolong orang-orang yang punya
kondisi yang sulit semacam ini ya. Dan ini banyak dikaji ya. Rata-rata berkaitan dengan yang tadi ya, kasus perceraian atau kemudian memilih untuk bekerja atau tidak, itu juga rumit loh ya. Bekerja apa di rumah nunggu anak, itu adalah pilihan yang cukup sulit ya. Yang terakhir ya, ini adalah yang feminisme kulit hitam ya. Warna kulit manusia ada berapa? Banyak. Ada yang warnanya biru? Yang warnanya hijau? Gak ada? Oke, baik. Warna kulit itu macam-macam tergantung rasnya. Rasnya apa saja kira-kira? Mongoloid, yang biasanya orang Chinese, orang Jepang, orang Korea ya. Oke. Lalu kemudian ada Kaukasoid. Contohnya yang kayak apa? Orang Eropa yang kulitnya putih kayak gitu ya, atau kemudian orang Amerika ya, Ariana Grande, Kaukasoid ya. Atau gabungan ya itu ya. Atau ada lagi jenis warna kulit yang lain, negroid, yang contohnya yang seperti apa? Orang Afrika. Nah itu adalah karakteristik ras atau karakteristik warna kulit ya. Nah di Indonesia sendiri warna kulit yang paling banyak ada atau secara umum warnanya seperti itu adalah warna apa teman-teman? Sawo matang ya. Kalau di Amerika ada sawo nggak ya? Jadi dia nggak punya referensi gitu. Kalau ditanyain sawo matang, oh sawo matang gitu ya. Oke, kalau kita kan ada sawo ya di sekitar kita, jadi kita tahu oh warnanya kayak gitu ya. Oke baik, kalau yang feminisme kulit hitam ya, ini adalah salah satu jenis aliran feminisme di mana dia itu ingin mendorong atau kemudian ingin melakukan upaya untuk jangan sampai terjadi yang namanya diskriminasi rasial, terutama terhadap orang-orang yang punya karakteristik kulit warna hitam ya. Orang-orang yang punya kulit warna hitam ya, atau cenderung gelap ya, atau mungkin nanti ada ras yang warna kulitnya hitam ya, itu dianggap lebih jelek dibandingkan dengan orang yang punya warna kulit lebih cerah ataupun arahnya putih ya. Ini sering terjadi tidak di sekitar kita? Sering kita melakukan diskriminasi terhadap orang lain hanya karena dari warna kulitnya. Ini boleh dilakukan atau tidak melakukan diskriminasi? Tentu saja tidak diperbolehkan. Nah, orang-orang yang punya pemikiran feminisme ini tentu saja mereka itu akan melakukan usaha-usaha, tindakan-tindakan untuk kemudian menolak adanya stigma-stigma negatif berkaitan dengan yang namanya warna kulit hitam ya, bahwa semua warna kulit itu adalah baik, semua warna kulit itu adalah ciptaan Tuhan dan berhak punya posisi yang sama, berhak punya kesetaraan yang sama ya. Jadi tidak boleh kita kemudian melakukan pembedaan-pembedaan hanya gara-gara warna kulit ya. Oke, ini sudah keenam. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman. Sudah mulai ngantuk? Oke, nanti habis ini kita buat biar tidak mengantuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Apa langsung gas-gasan kita ke tugas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum? Oke, baik. Oke, kalau belum beneran loh ya teman-teman ya. Kalau belum berarti ada tugas beneran loh ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke sini saja ya. Ini nanti akan ada tugas kelompok teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti yang tadi sudah saya bilang di awal terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini, kita akan ada tugas kelompok ya. Nanti ini teman-teman akan saya bikin kelompoknya jadi 5. Enaknya gimana? Berhitung 1, 2, 3 atau pilih sendiri? Pilih sendiri apa berhitung? Monggo silakan. Pilih sendiri. Yang mau pilih sendiri angkat tangan. Ya pilih sendiri. Oke. 50%. Yang mau hitung 1 sampai 5? Enggak ada. Oke. Berarti ini nanti pilih sendiri aja ya. Oke. Silakan.
Silakan nanti pilih sendiri ya kelompoknya mau siapa saja. Kalau di kelas ini ada sekitar 30 orang, berarti nanti kelompoknya sekitar 6 orang ya per kelompok. Tapi saya kira ada beberapa yang tidak hadir, jadi nanti mungkin ada yang 5, ada yang 6 gitu aja ya, biar lebih mudah ya. Oke. Jadi yang pertama nanti kelompoknya saya bikin jadi 5 kelompok, lalu kemudian nanti silakan teman-teman membuat lingkaran ya. Bikin lingkarannya tidak berdiri ya, tapi duduk ya. Jadi silakan nanti kursinya dibentuk melingkar-melingkar nanti sampai depan sini tidak apa-apa ya. Atau teman-teman yang di situ nanti silakan melingkar, kursinya dibentuk lingkaran begitu ya. Yang penting jangan sampai membuat lingkaran di luar kelas ya, karena nanti itu tidak terpantau ya. Oke, baik. Lalu kemudian teman-teman setelah itu ya nanti kita akan melihat bahan amatan ya. Bahan amatannya ini disesuaikan dengan nanti nomor kelompok. Jadi nanti saya akan kasih bahan amatannya itu 5. Ada 5 video iklan komersil ya. Nanti teman-teman per kelompok itu akan menganalisis video yang berbeda. Kelompok 1 nanti menganalisis apa, kelompok 2 menganalisis apa, kelompok 3 menganalisis apa, dan 4, 5 juga itu akan berbeda-beda ya. Lalu kemudian nanti yang dianalisis apa saja, ini dikaitkan dengan materi yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Ada di mata kuliah teori dasar komunikasi ya, dapat semiotika ya. Nanti tolong dianalisis ada simbolnya apa, representasinya apa, lalu kemudian yang terakhir nanti kalau dihubungkan dengan feminisme, kira-kira konteksnya akan seperti apa, gitu ya. Dari sini, tugas ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya betul, tadi kan ada 6 feminisme. Nah nanti tolong dikaitkan dengan iklannya itu nanti posisi feminismenya akan seperti apa. Pilih salah satu atau kalau ada 2 berarti salah 2. Kalau salah semua berarti 0 ya. Salah satu atau salah 2 yang kira-kira berkaitan dengan ya, bahan amatannya, gitu ya. Videonya nanti tak puterin di sini ya. Tapi ya. Nanti setelah selesai saya putarkan di sini, nanti akan saya bagikan linknya ke grup WA. Jadi nanti di sini akan saya putar 2 kali gitu ya, per satu bahan amatan itu 2 kali pemutaran. Tetapi jika teman-teman masih pengen mendalami lagi gitu ya, pengen kok tadi ketinggalan beberapa gambar gitu ya, nanti silakan akses di grup WA kita. Nanti akan saya share linknya gitu ya. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya? Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada berarti yuk sekarang kita mulai bikin kelompok. Yuk silakan melingkar satu kelompok 5 orang ya. Silakan pilih mana yang diinginkan jadi kelompok ya. Jangan lupa kursinya bawa sendiri-sendiri loh ya. Ada yang di sini nanti lingkaran di sini. Lingkaran sana ya. Ayo. Bikin kelompok nggak sini tak berikan di sini nggak coba. Oke, yang pojok sana bikin kelompok ya. Silakan ini berapa orang? 1, 2, 4 kurang 1 lagi mbak yang masih bisa. Ingat ya, 5 sampai 6 orang saja ya. Ini mau di mana? Agak ke depan sini, oke boleh ya. Ini berapa? 4 orang? Bentar, 1, 2, 3, 4. Ini jadi satu kelompok aja ya. 1, 2, 3, 4, 6. Ini berempat. Ada yang mau pindah ke sini? 1. Dia minta bantuannya pindah ke sini 1. Boleh? Berapa 5 ya? 1 nggak kesini yuk, biar 5 semua ini 5. 2, 3, 4, 5. Oh ini 6 loh, bisa loh. 6 ini juga 6. Boleh pindah sini? Atau sudah gini aja? Atau gini aja nggak apa-apa? Nggak apa? Oh ya sudah, oke. Oke, kalau gini aja nggak apa-apa ya sudah ya. Oke. Sekarang teman-teman
sebelum mulai diskusi, teman-teman bisa lihat ke depan dulu ya. Kamu lihat ke depan lah. Oke, lihat ke depan sini akan saya putarkan videonya ya. Nanti disesuaikan dengan nomornya berapa. Saya akan bagi nomor dulu ya. Ini kelompok 1. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 4, yang ini kelompok 5 gitu ya. Jadi diingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ingat nomor kelompoknya? Oke, baik. Jadi ini nanti silakan didiskusikan sesuai dengan video yang kemudian akan saya tampilkan. Saya hanya akan menampilkan 2 kali. Kalau pengen dapat linknya nanti tak share di grup WA ya. Oke. Bahan amatan kita ini nanti adalah iklan komersil ya, terkait dengan iklan produk kecantikan mereknya Citra. Ya. Teman-teman tahu produk kecantikan mereknya Citra? Tahu beneran apa tahu-tahuan? Oh iya, oke, tahu dan sok tahu. Oke, baik. Oke, baik, berarti teman-teman rata-rata sudah tahu ya. Ini saya mau kasih 5 iklan. 5 iklannya adalah produk kecantikan Citra, yang dia itu saya ambil dari 5 dekade atau dari tahun 90 ya. Lalu tahun 2000, tahun 2010, 2020 dan juga iklan Citra yang terkini. Jadi per 10 tahun itu nanti teman-teman bisa lihat ternyata ada karakteristik yang berbeda dari iklan yang ditampilkan. Nah, silakan analisis ya. Nanti ada simbol, representasi, sama apa lagi? Satu lagi? Feminismenya. Oke, baik. Bu, ya, berarti sama Bapak analisis sama Bu ya? Tidak, Mbak. Nanti analisisnya disesuaikan dengan nomor kelompok ya. Oh ya, nomor 1 atau ya lagi. Tidak ya. Oke. Ini nanti ya kelompok 1 menganalisis bahan amatan 1, kelompok 2 bahan amatan 2, kelompok 3 bahan amatan 3 dan seterusnya gitu ya. Sudah, jangan Oke. Ini tak putarkan per iklan 2 kali ya. Iklan yang pertama tahun 90-an akan saya putar. Putar sekali lagi ya, kelompok 1 tolong dilihat tuh ya. Sudah pernah lihat iklan ini sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ini tahun 90 loh. Oke, baik. Ini tadi kelompok 1 ya, silakan dilihat, dianalisis. Linknya ada di grup ya, silakan dicek grup ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke video yang kedua. Ini iklan Citra tahun 2000-an ya. Nanti silakan ya, kelompok 2 di sana ya, tolong diperhatikan ya. Oke. Tak putar 2 kali. Tapi kok beda? Ada Fanny seperti Vina yang selalu memakai Citra White Lotion baru dengan khasiat sayur kuat. Dibantu vitamin B, 3 dan antioksidan untuk melindungi putih alami. Setelah menunggu, Fanny dan Vina cantik semua. Citra White Lotion baru untuk bercahaya putih alami. 1 kali lagi ya, saya putar ya.
Oke, sudah ditonton ya kelompok 2 ya. Oke, kalau pengen diputar lagi silakan cek di grup WA ya, sudah ada linknya ya. Oke, baik, kita masuk ke yang ketiga. Oke. Sorry. Yang ketiga ini iklan Citra tahun 2010-an. Teman-teman mungkin sudah lahir ya. Sudah ya. Kelas berapa ini? SD. Oke, moga-moga sudah pernah lihat ya. Oke. Kita putar 2 kali. Senangnya Anda pelayan istimewa, sudah pribadi solusinya penjemput. Kadang ada yang minta tanda tanganku. Aku juga punya tenaga usaha pribadi untuk acara penting. Tapi kulitku jangan biar cobain. Dengan ekstrak bengkoang alami, sabun Citra membersihkan kulitmu, membuatnya tampak putih bersinar. Citra, awali cantikmu. Sekali lagi ya, saya putar ya. Senangnya Anda pelayan istimewa, sudah pribadi solusinya penjemput. Kadang ada yang minta tanda tanganku. Aku juga punya tenaga usaha pribadi untuk acara penting. Tapi kulitku jangan biar cobain. Dengan ekstrak bengkoang alami, sabun Citra membersihkan kulitmu, membuatnya tampak putih bersinar. Citra, awali cantikmu. Oke, sudah dilihat kelompok 3? Sudah. Oke, silakan didiskusikan ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk bahan amatan yang keempat ya. Ini adalah ikan Citra, bukan ikan ya, iklan ya. Tahun 2020-an ya. Silakan kelompok 4 tadi yang mana? Yang ini ya. Silakan dilihat ya. 2 kali saya putarkan ya. Oke. Terinspirasi perlindungan terbaik alam, Citra Bengkoang hadir dengan Citra Protect, vitamin E, C, dan B3, lindungi daya tahan alami kulit dan kulit bakar. Untuk kulit sehat dan glowing, Citra Bengkoang dengan Citra Protect ada sasis 1000. 1 kali lagi. Terinspirasi perlindungan terbaik alam, Citra Bengkoang hadir dengan Citra Protect, vitamin E, C, dan B3, lindungi daya tahan alami kulit dan kulit bakar. Untuk kulit sehat dan glowing, Citra Bengkoang dengan Citra Protect ada sasis 1000. Kelompok 4 sudah? Kalau mau lebih ulang-ulang lagi nanti cek dulu WA ya. Oke. Kelompok 5 ready? Ready? Oke, yes. Ini kelompok 5 ya. Ini kalau tadi sudah ada 90, ada 2000, lalu 2010, 2020, yang terakhir berarti yang terkini ya. Ini masih diputar di tahun 2023 ya. Silakan dilihat, saya hanya muter 2 kali ya. Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Selama 30 tahun, Citra mengerti dan merawat ragam kulit perempuan Indonesia. Kini dengan 100% bengkoang alami dan 20 kali glowing serum. Dan jadi lotion yang cepat meresap, membuat kulit cerah dan glowing. Citra, pacarkan ragam cantik kulit Indonesia. Sekali lagi ya. Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Selama 30 tahun, Citra mengerti dan merawat ragam kulit perempuan Indonesia. Kini dengan 100% bengkoang alami dan 20 kali glowing serum. Dan jadi lotion yang cepat meresap, membuat kulit cerah dan glowing. Citra, pacarkan ragam cantik kulit Indonesia. Oke, kelompok 5 sudah ya, dilihat ya. Sudah dapat poin-poinnya ya. Oke, ya, oke. Ini bagi-bagi tisu nggak apa-apa ya, kalau yang merasa keringetan nanti boleh minta tisu ya, ada di depan. Tapi kalau habis kita urunan ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini nanti monggo silakan diskusi untuk kemudian nanti teman-teman hasil diskusinya dipresentasikan ya. Kira-kira nanti diskusinya berapa menit teman-teman? 10 menit cukup? 10 menit cukup? 5 menit? Mau berapa? 15? 15? 20? Oh, nambah ya. Oke, ya udah berarti sekitar 20 menit sudah selesai ya diskusinya ya.
Oke, baik. Oke. Nanti kalau misalnya 20 menit belum selesai, nanti ada perpanjangan jika memang ada. Tapi harapan saya nanti 20 menit selesai beneran ya. Oke, oke. Monggo silakan. Berarti kalau 20 menit berarti dari sekarang berarti nanti jam 1:20 udah selesai ya. Oke, baik. Monggo silakan diskusi teman-teman. Nanti saya akan berputar ke kelompok-kelompok. Saya pengen tahu teman-teman diskusinya sampai mana ya. Oke, monggo silakan diskusi. Boleh nanti dituliskan ya. Boleh nanti dituliskan di kertas atau kalau misalnya teman-teman nggak bawa buku, kita kan sekarang sudah era digital ya, boleh pakai HP atau ini udah bawa laptop, monggo juga boleh ya. Jadi bebas saja. Nanti monggo silahkan. Yang penting itu nanti semua datanya bisa dikumpulkan ke saya ya. Kalau misalnya bentuknya kertas bisa dikumpulkan ke depan nanti selesai presentasi. Kalau bentuknya digital nanti bisa dikirimkan ke WA saya secara personal gitu aja ya, Mbak Pri aja gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah selesai? Ya. Oke ya. Oke, monggo silakan 20 menit dari sekarang. Silakan diskusi.
depan ya. Silakan hasil diskusinya nanti dibagi rata saja, nanti siapa sampaikan apa gitu ya. Monggo silakan. Nanti semisal mau pakai tambahan bantuan ya, misalnya mau Bu, saya boleh nggak ditampilkan untuk bagian videonya gitu ya. Monggo silakan, nanti teman-teman bisa kok duduk di sini gitu ya. Yang bagian tadi misalnya yang kelompok 1 ada gambar apa, nanti bisa teman-teman maju ke sini pakai laptop saya ini nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa digunakan, teman-teman bisa hentikan sendiri, lalu kemudian teman-teman bisa sampaikan poin-poinnya, gitu ya. Oke, monggo silakan dilanjut.
ada kesulitan? Sudah selesai belum? Belum? Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Boleh sambil kipas-kipas kalau kepanasan ya. Ini kayaknya memang lagi panas nih. Halo teman-teman, nanti boleh kalau misalnya mau dikumpulkan lewat BHG juga tidak apa-apa ya, biar cepat nanti hasil analisisnya. Kalau memang tidak mau ngumpulin pakai kertas ya, bisa pakai BHG aja ya, ya nanti bisa ya. Tapi kalau mau pakai kertas juga diperbolehkan ya. Oke, ya oke.
Sudah selesai ya? Sudah semuanya? Yakin? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, baik, kalau sudah selesai semuanya saya tanya dulu deh, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, cepat ini nggak sampai 20 menit ya. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah beneran? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Oke, baik. Kalau sudah semuanya berarti monggo silakan kursinya dirapikan lagi, yo. Kursinya dirapikan lagi. Nanti kita persiapan untuk maju ke depan. Oke, baik teman-teman, ini berarti diskusinya cepat saja teman-teman ya, berarti sudah hebat-hebat semua ini kayaknya ya, sudah canggih-canggih semuanya. Ini cepat selesai, 15 menit selesai ya. Oke, berarti ini nanti kita maju ya per kelompok, nanti satu kelompok maksimal 5 menit saja ya. Mau pakai tanya jawab atau tidak? Gak usah. Oke, baik. Berarti nanti saya saja gitu ya yang ngasih evaluasi dan juga klarifikasi atau asesmen gitu ya. Oke, ya sudah, biar cepat ya. Oke, baik. Berarti nanti teman-teman yang maju ke depan ya, nanti silakan dibantu Mbak Mas yang belakang Mas. Ditaruh di depan di sini kursi kelompoknya tadi 4 sama 5 ya. Ada yang menang? Oke, jadi ditaruh di depan ada 6 kursi, minta bantuannya untuk nanti presentasi. Jadi presentasinya nanti duduk saja, nggak usah berdiri ya, nanti nggak capek ya. Jadi silakan nanti duduk saja di sini semua anggota kelompoknya. Dan juga teman-teman ini nanti presentasinya tidak diwakili ya, tidak diwakili oleh 1 orang 2 orang, tetapi semuanya berbicara ya. 4 sampai 5 menit saja. Thank you banget ya Mas ya sudah dibantuin ya. Tinggal yang pojok sana, nanti kalau kurang 1 lagi nanti yang kelompoknya 6 silakan bawa kursi sendiri ya. Baik teman-teman. Ini nanti teman-teman berarti kita mulainya nomor 1 saja ya, biar nanti untuk per dekadenya gitu ya. Oke, baik. Ini nanti teman-teman yang presentasi duduk di depan, kalau misalnya mau sambil diputarkan lagi videonya, nanti bisa saya bantu, atau teman-teman mau muter sendiri ya nggak apa-apa, gitu ya. Tak bantu aja nggak ya, berapa ya? Nanti saya di sini, nanti teman-teman sebutkan. Nanti teman-teman tinggal sebutkan simbolnya apa, saya carikan gambarnya yang ada di video, gitu ya. Oke, baik, kelompok pertama monggo silakan maju ke depan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Oke, ini mic-nya Mbak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu ada simbol. Ibu boleh ditolong putar. Oke, simbol dari iklan Citra tahun 90-an itu yang pertama ada baju kebaya. Terus itu ada melambangkan Putri Jawa. Terus dari musiknya tuh ada musik tradisional. Yang keempat itu simbolnya ada iklannya tuh memakai kemben. Citra Beauty Lotion, cara praktis mendapatkan khasiat glowing. Ya pakai kemben. Terus modelnya tuh dalam iklan tuh pakai sanggul. Terus yang terakhir kulit dari modelnya itu kuning langsat.
Oke, untuk selanjutnya representasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada representasi yang muncul. Ada dua representasi yang muncul dalam video itu. Yang pertama itu representasi kecantikan. Jadi yang dianggap cantik dalam video tersebut itu adalah orang yang berasal dari suku Jawa dan memiliki kulit kuning langsat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu seakan-akan warna kulit yang selain kuning langsat dianggap tidak cantik. Selanjutnya dibacakan. Nah, berkaitan dengan feminisme kulit hitam, dilihat dari adanya kecenderungan rasisme pada perbedaan warna kulit sebagai standarisasi kecantikan. Peran dari orang yang punya aliran feminisme kulit hitam ini adalah menolak dan juga berusaha meluruskan stigma bahwa yang cantik itu tidak harus kulitnya kuning langsat. Nah, itu sekian dari presentasi dari yang kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama ya terkait dengan hasil diskusinya. Mau saya bahas sekarang atau dilanjutkan presentasinya? Lanjut dulu presentasi, selesaikan semua baru dibahas dulu. Ya sudah, oke baik. Berarti lanjut aja ya. Langsung kita lanjut ke kelompok yang kedua. Monggo silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Moga-moga hasilnya ini diskusinya berbeda ya dengan kelompok yang pertama. Harusnya memang berbeda ya, kan kajiannya sama, kajiannya beda. Oke, ya silakan maju ke depan. Kalau kursinya kurang silakan ditambah lagi satu lagi ya. Pinjam ya Mbak. Mau dibantu videonya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iklan Citra di tahun 2000-an. Sebelumnya perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Saya sendiri Famadila Nurul Hidayat NPM 038. Lalu ada rekan saya Rizky Royan NPM 179. Kemudian Rahmadiza NPM 206, Nesri Pasaribu NPM 217, Amalia Fatimatus Jata NPM 229 dan Tiffany Damar NPM 242. Akan dipresentasikan pertama oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan ada pun simbol yang kelompok kami temukan dari video iklan tersebut. Mohon maaf, pertama aku tahu dulu. Jadi ini panas matahari kering ya. yang selalu memakai citra white lotion baru dengan khasiat saring menggoyang, mengandung vitamin B, pikiran dan kabel serta kulit terlindung putih alami. Setelah meminum, Fanny dan Vina cantik seimbang. Di iklan ini ada dua perempuan kembar yang berbeda warna kulitnya. Yang ketiga, perempuan yang warna kulitnya gelap itu merasa malu dan tidak percaya diri. Dan yang keempat, perempuan yang warna kulitnya gelap setelah berubah menjadi putih itu menjadi lebih pede. Dan yang terakhir itu kulit putih alami. Selanjutnya disampaikan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kembali materinya. Yang kedua ada representasi yang muncul. Di sini ada dua representasi. Yang pertama ada representasi dari kecantikan. Nah, yang dianggap cantik adalah yang memiliki kulit berwarna putih alami. Nah, seperti yang telah dilihat di awal iklan tadi kan ada seorang cowok yang menganggap berbeda dari dua cewek kembar tadi yang kulitnya berbeda. Nah, itu yang dianggap cantik itu adalah seorang cewek yang memiliki kulit putih alami. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Amalia. Untuk representasi
kondisi yang muncul yang kedua di iklan Citra ini, perempuan yang tidak memiliki kulit berwarna putih alami itu dianggap seakan-akan tidak cantik. Ya, berkaitan dengan feminisme kulit hitam itu bisa dilihat dari adanya kecenderungan rasisme pada pembedaan warna kulit sebagai standarisasi kecantikan. Sebagai yang kita tahu kan, kalau di Indonesia tuh yang putih selalu dianggap cantik, jadi ada rasisme di sana. Oke, dari video iklan yang kita udah nonton tadi, kami menyimpulkan bahwa peran dari orang yang punya aliran feminisme kulit hitam itu adalah orang-orang yang menolak dan juga berusaha meluruskan stigma-stigma yang ada di masyarakat, bahwa yang cantik itu tidak harus memiliki kulit yang putih seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas hadiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Nanti akan saya bahas dari sesi. Jangan lupa dikirim ke grup ya, biar saya bisa baca lagi ya. Oke, baik. Ini sudah kelompok 1, sudah kelompok 2, lanjut ke kelompok 3 yang mana? Oke, dibaca dulu ya. Oke, udah silakan kelompok 3. Oke, silakan lanjut kelompok 3. Ayo. Pakai kertas kan tadi ya, atau pakai HP? Pakai kertas, mantap. Oke. Iklannya mau lakukan dulu atau gimana? Selanjutnya sebagai pribadi saya siap menjemput. Kadang ada yang minta tanda tanganku. Aku juga punya tanda wisata pribadi untuk acara penting. Tapi kulitku jangan khawatir, cobanya dengan ekstrak bengkoang alami, sabun Citra membersihkan kulitku, membuatnya tampak putih bersinar. Citra, awali cantikmu. Oke, monggo silakan Mas. Sebelumnya saya buka dulu. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya saya Nandra Hidayat, ada Zaki, ada Raka, ada Ardia, ada Nobel. Ya, di sini kami akan menjelaskan, menganalisis ada apa simbol, representasi, dan feminisme apa yang ada di iklan tadi. Yang pertama, simbol akan disampaikan oleh Zaki. Oke, untuk simbolnya, di sini ada wanita yang beraktivitas di luar ruangan yang terkena panas dan terik. Panas terik. Lalu kulit putih bersinar dan wanita yang tidak percaya diri, lalu ada ekstrak bengkoang. Selanjutnya ini sebelah Selanjutnya ada representasi. Untuk representasi yang muncul di video tersebut adalah menunjukkan bahwa kulit yang cantik adalah kulit yang putih bersih atau bersinar dan bukan kulit yang terlihat gelap atau coklat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardia. Di sini kami menemukan feminismenya, di mana sudah jelas sekali di sini berkaitan dengan feminisme kulit hitam yang itu dilihat dari adanya kecenderungan rasisme pada perbedaan warna kulit itu. Kalau wanita berwarna kulit yang kurang cerah itu kurang menarik, yang dimana itu sebagai standarisasi sebuah kecantikan. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, berikutnya yaitu kesimpulan yang bisa kami dapatkan karena kita mengambil feminisme kulit hitam. Jadi orang-orang yang menganut feminisme kulit hitam ini, mereka punya aliran yang menyatakan bahwa kulit itu kalau indah nggak harus putih, hitam juga bisa termasuk dalam keindahan. Jadi stigma bahwa yang cantik itu tidak harus yang kulitnya bersinar dan kulitnya putih, jadi hitam juga tetap cantik. Mungkin seperti itu dari kelompok kami.
saya berikan ke moderator. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, walaupun ngantuk-ngantuk tetap semangat ya Mas ya. Oke ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke kelompok 4. Sudah ready? Oke. Mau saya buka dulu ya. Aku tadi dulu ya, nanti baru dipresentasikan. Terinspirasi perlindungan terbaik alam, Citra Bertuan hadir dengan Citra Protect, vitamin E, C, dan B3 dengan daya tahan alami kulit dan menyebabkan untuk kulit sehat dan glowing. Citra Bertuan dengan Citra Protect ada 1.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait feminisme iklan Citra di tahun 2020. Oke, untuk yang pertama simbol, di mana simbol ini menggunakan perlindungan bahan alam alami. Kemudian kedua menggunakan vitamin kulit ya, seperti vitamin B3, C dan juga E. Terus yang terakhir adalah kulit sehat dan glowing. Karena yang biasanya di tahun 2000 sebelumnya 2010 ini kan tidak pakai kulit, sedangkan kulit lebih memperlihatkan bentuk atau warna kulit yang cerah. Baik, selanjutnya di sini ada representasi yang muncul pada iklan. Itu yang pertama ada representasi kecantikan dengan menampilkan model dengan kulit yang dianggap sehat dan glowing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik, untuk yang poin kedua, pada iklan ini kan sudah tidak disebutkan lagi tentang warna kulit putih itu sebagai standarisasi kecantikan. Akan tetapi di iklan ini secara tidak langsung mengatakan bahwa standarisasi kulit itu glowing dan mencerahkan. Selanjutnya Oke, yang selanjutnya yaitu ada representasi perempuan yang memiliki kulit putih dan cerah, di mana pada tahun 2020 itu memperlihatkan perempuan yang memiliki kulit putih cerah dibandingkan dengan video iklan yang sebelum-sebelumnya masih ada kayak diskriminasi warna kulit seperti itu. Oke, berkaitan dengan feminisme, dalam iklan tersebut muncul feminisme eksistensialis, di mana perempuan akan dianggap cantik jika menggunakan skincare atau perawatan tubuh. Nah, hal ini tentu saja merupakan hal yang sulit karena memiliki skincare atau perawatan itu butuh biaya. Selain adanya feminisme eksistensialis, di sini kami juga menemukan adanya feminisme kulit hitam, yang mana tadi teman-teman mungkin udah mendengar kalimat terhadap kulit putih, kulit hitam dan lain sebagainya di iklan 2020 ini, tapi ada visualisasi dari model yang kulitnya warna putih, yaitu secara nggak langsung memberikan kalau cantik tuh harus putih gitu. Dan tadi penambahan dari yang eksistensialis itu tuh dengan nggak pakai skincare ataupun jadi hitam itu tuh jadi menganggap yang nggak pakai skincare nggak cantik karena nggak putih gitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya. Ternyata ada perbedaan loh ya dari hasil analisisnya teman-teman ya. Dari tadi itu ada yang kemudian berbeda di tiap konteks ataupun konsep iklannya ya. Kita akan lihat di iklan yang terakhir, yaitu iklan yang berapa? 5. Kita akan lihat di iklan yang kelima, kira-kira apakah beda ataukah kemudian
kelompok 5 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jalu. Di samping saya ada Dika, Anissa, Prisil, dan Diana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iklan Citra di tahun 2023. Berikut iklannya. Ini ya, ini yang terbaru ya. Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Selama 2 tahun, Citra mengerti dan merawat ragam kulit perempuan Indonesia. Kini dengan 100% bengkoang alami dan 20 kali glowing serum. Menjadi lotion yang cepat meresap, membuat kulit cerah dan glowing. Citra, pancarkan ragam cantik kulit Indonesia. Ya, tadi itu untuk iklan Citra di tahun 2023. Untuk analisisnya langsung saja akan dijelaskan yang pertama oleh teman saya Andika. Untuk simbol yang pertama yang kita analisis bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman, tidak hanya satu, tidak hanya warna merah bertanduk itu tidak. Jadi Indonesia itu beragam, nggak cuma satu. Jadi warna kulit kan ada yang putih, ada yang hitam, nggak nalain gitu. Jadi Indonesia itu beragam, itu untuk simbol yang pertama. Terus untuk simbol yang kedua, yaitu tadi warna kulit di Indonesia itu beragam, tidak hanya putih, tidak hanya kuning langsat, biru dongker gitu enggak. Jadi warna kulit di Indonesia itu beragam, jadi cantik tidak hanya putih. Itu untuk simbol. Untuk yang ketiga, penggunaan model yang ada dalam iklan tersebut bisa kita lihat tidak hanya berkulit putih, tapi juga ada berkulit hitam dari ras mereka. Jadi ada yang enggak dari Jawa, enggak cuma dari Jawa aja, enggak cuma dari wilayah mana, tapi seluruh Indonesia ada di situ. Gitu. Jadi tidak hanya satu. Lanjut, simbol selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliza. Simbol yang selanjutnya masih menyangkut yang tadi Andika sampaikan, yaitu ragam cantik kulit Indonesia itu kan banyak. Jadi kita ambil simbol yang selanjutnya adalah ragam cantik kulit Indonesia. Yang selanjutnya yaitu simbol yang kita ambil ada cerah dan glowing. Di video tadi kan juga disampaikan bahwa yang cantik itu harus cerah dan glowing. Selanjutnya, oh iya, baik, selanjutnya adalah representasi dari iklan tersebut. Apa sih yang ingin ditunjukkan dari iklan Citra tersebut di tahun 2022-2023? Yang akan ditunjukkan adalah representasi kecantikan perempuan Indonesia itu sangat bervariasi, beragam. Tidak hanya berkulit putih, tapi ada kuning langsat, sawo matang, hingga berkulit hitam. Dan juga semua warna kulit itu cantik karena yang penting adalah sehat, bukan dari warna kulitnya. Berkaitan dengan feminisme, di sini inilah yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang memiliki aliran feminisme kulit hitam yang kemudian melarang terjadinya diskriminasi rasial berdasarkan warna kulit. Di level sekarang orang lebih terbuka dan mau mengakui bahwa perbedaan itu indah. Terima kasih. Jadi dari iklan ini bisa dilihat ada perbedaan dari iklan-iklan sebelumnya, karena di iklan ini lebih beragam warna kulitnya dibanding iklan-iklan Citra di tahun sebelumnya. Mungkin karena semakin sekarang pemikiran orang semakin terbuka dan semakin menerima adanya perbedaan itu. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, baik. Ini sudah ada 5 kelompok yang sudah maju ke depan ya. Gimana? Capek? Panas ya. Oke, baik. Oke, dari apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi, yaitu melihat ada satu hal yang sama dari tiap hasil analisis ya. Tadi teman-teman menyampaikan tentang satu poin yang sama tadi, kira-kira apa teman-teman? Feminisme apa? Kulit hitam ya. Tadi yang teman-teman sampaikan tadi berkaitan dengan feminisme kulit hitam ya. Jadi kalau misalnya feminisme kulit hitam itu kan menentang ataupun kemudian menolak adanya diskriminasi rasial. Tetapi yang kemudian muncul di televisi kita, di iklan kita, ternyata dia secara tidak langsung malah melakukan diskriminasi rasial ya. Dia sudah bilang dari awal ya, tadi yang dekade pertama yang 90-an tadi bilang bahwa yang namanya cantik itu warna kulitnya adalah kuning langsat ya. Yang nggak kuning langsat berarti kan tidak cantik menurut iklan ya. Lalu kemudian yang kedua tadi iklannya bilang gimana warna kulit yang cantik? Putih alami ya tadi ya. Oke ya, putih alami tadi yang disampaikan. Berarti kalau enggak warnanya putih berarti tidak cantik kan gitu ya. Jadi representasinya dari 5 iklan ini tadi ya adalah representasi kecantikan semuanya. Tetapi kemudian cantiknya itu berbeda-beda di setiap dekade. Yang 90 kuning langsat, 2000 tadi ada putih alami, yang 2010 tadi apa? Putih bersinar, yang 2020 glowing ya, yang glowing. Yang terakhir tadi ada apa? Warna kulit Indonesia itu beragam. Nah, itu yang kemudian terjadi ya. Kalau kita lihat dari 5 dekade tersebut atau kemudian dalam kurun waktu berapa tuh berarti? 40 tahun ya. Dari 90 itu berapa? 30 tahun ya. Dari 30 tahun terakhir itu ternyata konsepsi tentang perempuan cantik itu berubah-ubah ya. Tidak selamanya perempuan cantik itu yang berwarna atau punya kulit berwarna putih ya. Di era kekinian ya warna itu lebih beragam karena kita sudah mulai sadar bahwa memang Indonesia itu tercipta atas berbagai macam suku dan juga ras, berbagai macam orang, berbagai macam warna kulit ya. Ton warna kulit Indonesia itu tadi yang sudah pernah kita bahas ya, warnanya itu adalah sawo matang ya. Itu adalah ton standarnya. Tetapi apakah boleh berbeda? Boleh, bisa jadi tonnya itu lebih tinggi ataupun tonnya lebih rendah. Itu yang kemudian terjadi. Tapi secara umum warnanya itu adalah sawo matang ataupun kecoklatan ya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat ya, ternyata televisi periklanan itu mengkonstruksi pikiran kita. Televisi itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi bagaimana kita bisa mengkonsepsi terhadap sebuah hal. Bahkan representasi cantik pun itu konsepnya didasarkan pada apa yang ditayangkan di televisi. Nah, peran orang-orang yang kemudian punya kekuatan atau punya aliran ya, yang feminisme, yang kulit hitam tadi, dia itu akan selalu mendorong untuk jangan sampai terjadi diskriminasi rasial. Kalau kita lihat dari iklan yang pertama sampai iklan yang terakhir, apakah gerakan yang dilakukan oleh orang yang punya feminisme kulit hitam itu berhasil? Berhasil ya, lumayan karena dia sudah mendorong untuk perubahan cara berpikir, terutama di level periklanan ya. Kalau masalah simbol tadi sudah benar ya, simbol itu adalah semua yang muncul dalam bahan amatan itu adalah simbol. Cuman memang kita harus memilih simbol-simbol mana yang kemudian berkaitan dengan representasi kecantikan ataupun kemudian representasi yang lain gitu ya, ataupun kemudian berkaitan dengan feminisme. Simbolnya banyak, mulai dari tadi yang awal tadi baju kebaya ya, itu bisa jadi sebuah simbol untuk menunjukkan bahwa ini adalah orang Jawa. Tapi kemudian tadi ada mbak-mbak rambut gelombang, itu nggak bisa jadi simbol ya.
perempuan rambut bergelombang itu tidak bisa menunjukkan simbol apapun ya. Simbol itu adalah sesuatu hal yang ciri khas, melekat pada suatu hal yang lainnya ya. Jadi kalau kebaya tadi benar ya. Lalu kemudian teman-teman, kenapa ini bisa terjadi? Menurut teman-teman kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa orang-orang itu berpikir bahwa putih itu lebih cantik dibandingkan warna kulit yang lainnya? Kolonialisme, oke, satu. Ada lagi selain kolonialisme? Standar kecantikan, oke. Terus ada lagi? Kolonialisme, standar kecantikan, apa lagi? Media, oke, apa lagi? Ada, oke, baik. Apa? Kelas sosial, oke, baik. Ya. Apa? Stereotip, oke, baik. Apa yang teman-teman sampaikan itu tidak salah ya, karena memang semua berkaitan dengan itu ya. Ada stereotip, ada kemudian kolonialisme, ada juga media ya. Yang pertama terjadi itu adalah karena kita sudah pernah dijajah oleh negara lain. Kita dijajah Belanda berapa tahun teman-teman? 350 tahun, lama ya. Tapi teman-teman bisa bahasa Belanda? Tidak ya. Padahal kita baru merdeka berapa nih? 70-80 tahun kan ya. Tapi kita nggak bisa bahasa Belanda. Padahal 350 tahun kita dijajah ya. Lalu kemudian habis dijajah Belanda, kita dijajah mana? Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Berarti total kita dijajah itu sekitar 353,5 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Warna kulitnya orang Belanda warnanya apa? Putih. Warna kulitnya orang Jepang putih juga, walaupun dengan jenis yang berbeda ya. Tapi sama-sama cerah dan juga kulitnya putih. Nah, karena kita itu ternyata punya masa lalu pernah dijajah selama itu sampai ratusan tahun, kita itu jadi berpikir. Berpikirnya apa? Oh, berarti orang-orang yang bisa melakukan atau punya kekuasaan, bisa mengatur, bisa memerintah, itu adalah orang-orang yang punya kulit putih. Dan itu terus menempel ke diri kita. Kita itu selalu berpikir bahwa putih keren. Apalagi kalau ada temennya nikah sama orang bule yang kulitnya putih, kita menganggap keren banget, misalnya seperti itu ya. Padahal tidak selamanya seperti itu. Ya, kita itu harusnya bangga dengan ciri khas kita sendiri yang warnanya sawo matang ya. Kalau sudut pandang kita nih melihat orang bule ya, kelihatannya orang bule itu lebih keren karena warnanya putih, kelihatan kaya gitu ya kalau kita lihat ketemu di jalan gitu ya. Padahal orang bule itu melihat kita keren banget juga. Kenapa? Karena warna kulit kita sawo matang ya, warna kulit kita dianggapnya eksotis gitu ya. Makanya orang luar negeri, orang Amerika, orang Belanda itu sukanya berjemur. Ya, tujuannya apa? Ya, biar dia kulitnya warnanya jadi gelap atau tan ya, atau tanning gitu ya. Oke. Itu yang kemudian terjadi. Mereka melihat kita keren ya, kita melihat mereka keren. Namanya hidup itu wangsinawang. Filosofi Jawa ya. Jadi wangsinawang yang melihat orang lain lebih keren, kita itu juga sebenarnya keren ya. Jadi kalau teman-teman merasa di Indonesia kok merasa tidak dimanusiakan, aku hitam dan aku jelek, coba teman-teman pindah ke Amerika, pasti akan jadi rebutan. Akan jadi primadona di sana ya. Begitu juga orang sana ya, yang dia itu kulitnya putih banget, dan dia orang Amerika, orang Belanda, di sana merasa tidak ganteng, tidak cakep ya, tidak cantik, pindahlah ke Indonesia, dianggap paling keren, paling cantik. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Makanya kenapa kok misalnya hari ini kita sudah hampir 80 tahun atau mungkin lebih ya, sudah ya, kita merdeka, kok kita masih mikirin bahwa yang cantik itu yang putih, itu tandanya kalian belum move on ya, belum berpindah dari pemikiran lama. Kalian itu masih di pemikirannya zaman penjajahan ya. Kalian itu nanti berarti cocoknya ikut bikin dorong musa. Pemikirannya masih di level itu ya. Jadi kita makin kesini makin berkembang, kita harusnya kemudian merasa bahwa kita itu keren dengan diri kita sendiri. Itu yang harusnya terjadi.
Oke. Kita lihat lagi ya, ini slide-nya saya majukan lagi ya. Terkait dengan adanya oposisi biner. Apa itu oposisi biner, teman-teman? Oposisi biner. Cek. Oposisi biner itu adalah membandingkan dua hal. Yang satu dianggap bagus dan yang satunya lagi dianggap jelek atau tidak bagus. Di sini teman-teman bisa lihat, yang dianggap cantik yang pertama adalah yang putih. Yang dianggap jelek adalah yang itu konsep yang pernah kita bahas tadi. Makin dalam lagi, tadi kalau teman-teman melihat ya, modelnya itu badannya langsing apa ada yang gemuk? Langsing semua. Walaupun mereka tidak bilang bahwa cantik itu langsing, tetapi secara visual itu akan kelihatan. Jadi oposisi binernya di sini adalah yang langsing itu adalah yang cantik, yang jelek adalah yang gemuk. Saya ulang aja. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Bahkan kemudian ada lagi yang terakhir ya, yang cantik itu adalah yang tinggi ya, yang jelek itu adalah yang pendek ya. Saya pulang lagi ya. Oke. Nah, ini yang kemudian terjadi di sekitar kita. Selalu ada oposisi biner yang kemudian terjadi untuk bilang bahwa ini bagus, ini tidak bagus ya. Oke, padahal ketika ada sesuatu dibilang bagus itu karena ada yang jelek. Jadi yang bagus-bagus dianggap bagus ini harusnya berterima kasih loh. Karena kalau nggak ada yang jelek dia nggak akan kelihatan bagus gitu ya. Oke, baik, ini terkait dengan perkuliahan kita hari ini ya. Saya kira teman-teman juga sudah memahami terkait dengan feminisme, bahkan tadi sudah menganalisis simbol. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan nanya, tak tunggu. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Ada kah? Bu, ya silakan pilih. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh media dalam berkontribusi terhadap hal ini? Oke, sip. Oke, langsung tak jawab ya. Oke, apa yang kemudian harus dilakukan media? Ya, tadi kita belum bahas medianya, yang ada yang nanya ya. Berarti dia ingat ya terkait dengan itu. Terkait dengan media apa yang harus dilakukan ya? Media harusnya berbenah. Pembenahan itu tidak hanya dari sisi apa yang dia tayangkan saja, tetapi dari sisi SDM-nya kita, ya. Dari SDM-nya media itu sendiri. Teman-teman di sini kan nanti rata-rata dari bisnis media kan ya? Ya. Dari jurusan bisnis media. Nanti akan kerja di media, ya. Teman-teman harus punya pemikiran yang maju. Untuk apa? Untuk kemudian membuat arah dari produksi dan juga informasi yang dihasilkan media itu sesuai dengan pemikiran orang yang terkini, ya. Sesuai dengan apa yang kemudian seharusnya terjadi. Jangan sampai kemudian berat sebelah, jangan sampai kemudian melakukan diskriminasi pada komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita, ya. Jadi harapan kita sekarang untuk media itu siapa? Yo, teman-teman yang ada di sini, ya. Kalau bukan teman-teman di sini siapa lagi, ya? Teman-teman ini kan masih muda, ya, masih produktif, ya, kreativitasnya tinggi. Lalu kemudian harusnya wawasan ilmunya juga lebih kekinian, ya. Jadi sudah nggak lagi tuh nanti ada iklan cewek cantik, kulit putih, glowing itu sudah berlalu, ya. Itu adalah pemikiran masa lalu. Makin kesini kita akan semakin berkembang, ya. Kalau teman-teman lihat acaranya Trans TV, ya, yang suka nonton gosip siapa angkat tangan? Biasanya angkat tangan. Oke, misalnya teman-teman di Trans TV, ya, ada acara gosip namanya Insert, ya, Insert, ya. Yang ditayangkan pagi, siang, sore, malam gitu ya. Itu ya ada ya. Kalau teman-teman nonton ya, itu sekarang MC-nya atau bosnya itu sudah macam-macam. Ya, itu yang saya lihat di televisi, ya. Tadinya kan warnanya hanya putih saja, putih langsing. Sekarang ada yang berbeda loh. Ada namanya Mbak Kristi Maria, ya, teman-teman kalau tahu. Itu karakteristiknya beda banget dari karakteristik yang pernah ada di televisi tersebut, ya. Lalu kemudian ada yang lainnya yang warnanya sawo mata kulitnya. Itu adalah karakteristik yang baru, ya, dalam konteks media. Padahal itu sebenarnya baru dalam
lama dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan sehari-hari kita ya adanya orang seperti itu, tapi di media itu dianggap sesuatu yang baru. Ya. Jadi tumpuan kita untuk masa depan media kita itu adalah teman-teman ya. Harapannya kan teman-teman sudah belajar ya hari ini tentang feminisme dan lain sebagainya, nanti bisa diaplikasikan dalam produksi-produksi film ataupun produksi acara gitu ya, di televisi, di radio dan lain sebagainya. Jangan sampai ada melakukan diskriminasi rasial. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, silakan tulis. Ini yang sebenarnya kadang jadi bingung ya Bu, kayak diskusi soalnya ada beberapa teman dari media juga saya pernah melakukan diskusi. Media itu kadang menayangkan sesuatu membuat konten itu berdasarkan apa yang disukai oleh khalayak atau orang-orang. Sedangkan di sisi lain kita sebagai penonton juga bilang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh media. Jadi itu kan kayak sebuah lingkaran gitu ya. Jadi apa sih, apakah dari media itu harus tetap mempertahankan idealismenya untuk akhirnya membuat pemikiran-pemikiran tersebut menjadi lebih maju seperti sekarang, atau bagaimana? Soalnya ada beberapa kasus juga belakang, contohnya kayak dari Disney, kalau saya mereka membuat live action yang dimana pemeran dari si princessnya itu menggunakan aktor-aktor atau aktris-aktris yang berkulit hitam, tapi justru itu menimbulkan kecaman dan sentimen-sentimen negatif dari para penonton-penontonnya. Itu apa sih yang harus dilakukan kita sebagai orang media nih agar tetap bertahan dengan idealisme kita untuk menggunakan? Oke, baik nih. Menarik sekali ya apa yang ditanyakan Prisil ya. Jadi kurang lebih tadi yang ditanyakan adalah sebenarnya media itu terpengaruh oleh masyarakat ataukah masyarakat yang terpengaruh oleh media? Ya. Jadi sebenarnya antara masyarakat dan juga media itu punya hubungan tarik menarik ya. Jadi dia itu kuat banget gitu ya. Jadi kuat banget antara masyarakat dan juga media. Bisa masyarakat itu mempengaruhi media, bisa ya. Apa yang kemudian menarik di masyarakat ya, misalnya acara ya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih SMA gitu ya, acara yang menarik di masyarakat itu adalah dangdut ya. Tapi dangdutnya bukan yang muda sekarang ya, dangdutnya yang maaf ya, yang agak seronok misalnya gitu ya. Lalu kemudian itu bisa kemudian pindah ke televisi ya. Karena berangkat dari apa? Dari kesukaan masyarakat. Lalu kemudian ada juga ide-ide yang kemudian berasal dari media, lalu kemudian mempengaruhi masyarakat. Itu ada informasi-informasi yang kemudian dianggap penting, contohnya acara Mata Najwa atau kemudian acaranya Deddy Corbuzier yang apa judulnya Ditakuti gitu ya. Itu bisa kemudian dari media mempengaruhi masyarakat. Yang betul yang mana? Yang betul adalah media itu mampu memunculkan idealismenya. Artinya apa? Dia itu mampu menjadi tidak hanya tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan. Ya. Jadi media itu adalah hal atau kemudian sesuatu yang kemudian ditampilkan di dalamnya itu harusnya bersifat tuntunan, bisa mempengaruhi masyarakat untuk kemudian berpikir, bertindak, berperilaku yang lebih baik. Ya. Walaupun kemudian kalau misalnya ada masyarakat atau kemudian di lingkungan masyarakat itu ada suatu masalah, bagaimana? Itu juga bisa, tetapi kemudian yang dimunculkan di media itu adalah hal yang kemudian dianggap dari sisi yang baiknya. Jangan kemudian kok jelek-jelek lalu kemudian dimasukkan di TV, ya TV lalu kemudian acaranya maaf tidak menyentuh, tidak mendidik, ya itu kan berbahaya juga. Jadi kalau bisa media itu kemudian punya pengaruh yang sangat kuat ya untuk kemudian mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik. Tumpuannya kembali ya ke teman-teman semuanya yang tadinya akan menjadi orang-orang yang akan bekerja di bidang bisnis media. Ya. Oke, baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Sudah jam berapa ini teman-teman? Sudah jam 2, oke? Kita sudah selesai perkuliahannya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Oke, baik. Karena ini perkuliahannya sudah selesai ya, berarti mau saya tutup saja untuk perkuliahan kita hari ini ya. Saya ingin tampilkan sedikit ya hasil diskusi kita tadi ya, ada sedikit penutup bahwa teman-teman kita itu orang Indonesia. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, ras, budaya dan juga agama ya. Kita itu punya karakteristik yang kemudian bermacam-macam.
Jangan sampai kita melakukan diskriminasi terhadap siapapun di negara kita, ya. Jangan melakukan itu, ya. Karena apa? Karena kita itu harus menjunjung tinggi apa yang kemudian ada di semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi teman-teman, ya, jangan sampai diskriminatif dan tolong. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya dijadikan sebuah simbol saja, ya, atau kemudian semboyan saja, tolong itu juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur nanti ketika teman-teman kerja di media juga bisa melaksanakan itu. Jangan sampai melakukan diskriminasi, apalagi diskriminasi rasial. Itu berbahaya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, ya, 100 menit menemani saya, ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, ya, hari Selasa, ya, jam 10 pagi, ya. Nanti ruangannya di ruangan ini lagi, ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.